Halo guys, balik lagi sama gue Bandi dan masih sama salah satu narasumber kita, Rido. Yang sebelumnya kita udah sharing bareng mengenai farmasi dan juga apoteker. Tapi kemarin itu kita udah ngelempar ke akun Instagram kita di @senjafarma. Kalau bisa follow juga. Kemarin itu kita udah ngelempar story dong. Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya kan soal dunia farmasi kan. Dan sekarang gue udah ngumpulin pertanyaannya. Banyak banget sih. Ada 7. Yang pertama, dari @ayayetiardo. Bagaimana sih cara edukasi ke masyarakat yang minim akan pengetahuan obat? Contohnya, obat kayak antibiotik yang sering banget dipakai penyalahgunaannya. Gimana dong cara penyampaiannya biar komunikatif gitu dan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat? Oke, makasih pertanyaannya buat siapa tadi? @ayayetiar. Ya, untuk Ayetiar. Oke. Ada slogan namanya dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan sama buang. Nah, kita harus dapatkannya di mana? Di tempat yang resmi. Gunakan seperlunya, sesakitnya. Nah, terus simpannya di mana? Simpan di tempat yang baik, sama buang kalau udah tidak terpakai atau sudah mau expired. Oke. Nah, kita bisa pakai slogan itu untuk mengedukasi. Kan kita generasi sekarang generasi milenial. Ya, kita juga bisa mengaplikasikannya dalam tadi Instagram Bapak apa namanya? @Bandi Effendi. Bukan Instagram. Oh ini. @senjafarma. Iya. Dari nama gue. Iya. Terus apa? Bisa juga dari YouTube, bisa juga dari TikTok atau media sosial yang lainnya. Intinya kita harus mengedukasi bahwa antibiotik itu tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, kalau penyakitnya lebih dari 3 hari, lebih baik dikonsultasikan ke dokter apakah perlu pengecekan laboratorium atau diperlukan antibiotik atau tidak. Ingat, antibiotik hanya diberikan oleh resep dokter, jangan dipermainkan. Tidak boleh beli langsung. Ya, itu juga fungsinya pengelolaan oleh apoteker juga, supaya di Indonesia sendiri resistensi antibiotiknya tidak terlalu besar, tidak besar. Apa itu resistensi, dok? Resistensi antibiotik misalnya nih, bahasa umumnya aja ya, bahasa awamnya aja. Bapak sakit, nah pakai antibiotik misal amoxicillin. Nah, udah berobat 2 hari, udah sembuh, terus di stop. Padahal pengobatannya belum selesai. Nah, jika Bapak sakit lagi penyakit ini, nah si antibiotik amoxicillin ini sudah tidak mempan. Iya, makanya harus digunakan, harus dihabiskan antibiotik. Ya, kalau misalnya nggak mempan, terapinya amoxicillin bisa lebih berat lagi. Bisa jadi Bapak nggak mempan obat oral, obat minum. Bisa jadi Bapak mempannya obat suntikan. Suntik langsung. Iya. Berarti sudah terjawab ya untuk @ayayetiar. Iya. Pertanyaan kedua dari @bulurindu. Bedanya fungsi obat lansoprazol dan omeprazol? Fungsi obatnya sama, Iya. cuma satu keluarga aja dia. Kalau keluarga? Dia punya anak, suami istri atau gimana nih? Kalau ngomongin keluarga nih. Lansoprazol sama omeprazol itu golongan PPI. Ya, atau penghambat proton inhibitor. Nah, ini kalau biasanya kalau lagi sakit, first line-nya atau standar terapi pertamanya pakainya omeprazol. Ome dulu. Ya, ome dulu. Kalau tidak mempan bisa pakai lansoprazol. Durasinya juga beda ya. Kalau omeprazol umumnya bisa 2 kali atau sehari 1. Kalau lansoprazol itu sehari 1. Obatnya sama sebelum makan. Tapi tetap dalam pengawasan dokter. Ya. Apa bisa sesuai histori penggunaan dari pasiennya? Ya, bisa penggunaan pasien juga. Oh. Kan kita obat cocok-cocokan nih. Sama kayak jodoh kan. Cocok-cocokan juga. Hostnya baper, hostnya jodoh. Oke. Berarti bedanya cuma di derivat. Ya, dia sama-sama golongan. Iya. Sama-sama Fungsinya jenis. sama. Cuma
first line-nya umumnya pakai omeprazole, Hmm. second line-nya bisa pakai lansoprazole. First line dan second line itu maksudnya pilihan pertamanya Yes, untuk apa? Jadi kalau misalnya ada orang sakit nih, kambuh. Iya. Ya. Jadi pilihan pertama itu maksudkan untuk awalnya Iya. omeprazole dulu Iya. gitu. Baru selanjutnya kalau misalnya nggak tidak mempan, mempan baru Nah, lansoprazole. atau bisa juga pindah golongan misalnya ranitidin, bisa Oh, juga iya. simetidin. Oh. Iya, sama-sama obat lambung juga sih. Cuma beda cara kerjanya aja. Oh. Oke. Yang ketiga dari @apotek Hosim. Wah, sama-sama apotek nih yang nanya. Apa sih peran apoteker di rumah sakit itu? Waduh, banyak Pak perannya. Tadi kayaknya kalau bisa. misalnya mau lebih lengkapnya cek di video sebelumnya ya. Kayak kita udah banyak Oke. ngobrolin di situ. Nah, tadi sebutin aja ya. Hmm. Ada pengkajian resep, penelusuran riwayat obat, rekonsiliasi obat, evaluasi penggunaan obat, konseling, visit, pemantauan kadar obat dalam darah. Banyak. Intinya dan lain-lain ya. Intinya apoteker memastikan obat yang ada buat pasien itu tepat. Hmm. Tepat dalam arti benar obatnya, benar pasiennya, benar rutenya, benar cara pemberiannya, sama benar frekuensinya. Aduh, banyak banget. Dan itu belum nyampe pemusnahan yang tadi kita bahas ya. Itu beda jalur Pak. Ini Parklin, yang ini manajemen. Gitu. Tapi termasuk peran apoteker juga kan? Iya. Cuma mungkin dibagi aja apoteker. Misalnya Bapak Bandi punya rumah sakit gitu. Amin. Rumah Terus? sakit terus, oh iya apotekernya ada 3. Oh iya, ini apoteker Bayu kerja di sini, apoteker Dodot kerja di sini, apoteker Galih kerja di sini. Itu bagiannya kayak gitu ya Pak. Oke, iya. Oke, udah kejawab ya. Yang keempat dari @lutfi, gimana memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien di rumah sakit? Oke, itu ada formnya ya. Formnya itu ada form pelayanan informasi obat. Itu nanti bisa dilihat nama obat, efek samping, khasiat, kontraindikasi dan lain sebagainya. Kita cuma panggil pasien, terus kita isi, kita contreng. Kalau kita udah ngasih ini obat, kasih obat ini, kita tinggal, oh ini misalnya obat omeprazole. Tadi Bapak bilang obatnya udah dijelasin, efek sampingnya udah, interaksi udah dijelasin, ada formnya. Jadi kita udah terarah gitu, udah terdokumentasi dengan baik. Oh ya, jadi semuanya harus lengkap, jadi harus benar-benar clear ya. Mengikuti SOP yang berlaku. Iya. Jangan sampai kayak tadi obat dimasukin ke bubur. Jangan dong. Iya. Jangan dong bubur obat ya. Oke, udah kejawab. Yang kelima dari @hanif putra, bentuk sediaan obat ada apa aja? Ya. Terus yang paling cepat dan baik diproses oleh tubuh yang mana? Oke, bentuk sediaan obat itu ada banyak ya. Ada bentuk tablet, ada bentuk sediaan padat, ada tablet, ada kapsul, ada pulvis atau serbuk, ada juga bentuk posio, obat minum, ada suspensi, emulsi dan lainnya, ada juga bentuk injeksi. Tadi pertanyaannya apa Pak? Apa yang paling cepat dan baik diproses oleh tubuh tuh yang mana? Oke, yang paling cepat itu sebenarnya menurut saya injeksi, karena langsung injeksi intravena ya, langsung ke aliran darah. Cuma harus dilakukan oleh tenaga ahli, tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, karena masuk ke dalam pembuluh darah. Harus ada keahlian khusus dan nggak Iya. bisa dipakai sembarangan. Iya, cuma itu paling cepat ya. Tapi paling baik menurut saya sih, semua tergantung sakitnya sih Pak. Kalau Bapak sakitnya mah, tapi dikasih salep, mempan nggak? Enggak dong. Oke, benar. Iya. Kalau Bapak Benar. sakitnya mah lebih baik pakai larutan. Misal obat mah ini gitu, tahu kan? Ya, yang kalau lagi puasa suka banyak iklannya. Tahu kan? Iya. Ya. Jangan disebut. Iya. Iya. Kalau Bapak sakit gatal, ayo. Iya. Lebih baik sedianya apa? Salep. Salep. Iya. Jelas, nggak Oke. boleh itu. Saya sih lagi masih, lanjut. Iya, sorry. Bapak duluan. Bapak. Saya dulu. Saya lagi mikirin tadi obat yang buat kubur jadi yang dimasukin kubur itu larutnya kemana jadinya? Tahu itu. Wallahu alam ya Pak. Kita nggak tahu ya, Pak. Oke. Ada tambahan lagi untuk soal yang barusan? Nggak sih Pak, udah. Nggak ada. Cukup, Pak. Oke. Ah. Yang keenam dari @jalan-jalan sore. Waduh, ini apotek tapi ditanyainnya sama akun travel. Ngeri juga nih. Gimana? Iya, Pak.
Bisa, tapi kan saya udah jelasin senjanya bukan yang itu. Ngopi-ngopi ya Pak? Hah? Ngopi-ngopi senja gitu. Jokes bapak-bapak. Udah mulai jokes bapak-bapak. Baru ngomongin prazo. Iya. Kopi salah satu penyebab penyakit lambungnya udah ya. Ya, Iya. bisa jadi. Benar. Kurangin teman-teman. Keenam, dari jalan-jalan sore. Gimana penyimpanan obat yang baik dan benar buat tiap-tiap sedia? Oke. Untuk sediaan yang Sediaan. Pertama mungkin tablet dulu kali Iya, itu. kalau tablet itu biasanya disimpan di suhu kamar. Hmm. Terus suhunya 15 sampai 30 derajat Celcius. Hindari dengan panas matahari langsung ya. Kalau misalnya obat kayak vaksin, vaksin itu ada banyak macamnya. Umumnya dia disimpan di suhu lemari es 2 sampai 8 derajat Celcius. Kenapa sih? Biar teman-teman juga tahu apa penyimpanannya harus di suhu 2 sampai 8 derajat Iya, Celcius. karena kalau dia disimpannya di suhu kamar, vaksin itu rusak. Rusak. Iya, gampang rusak. Ya, dia sensitif banget gitu. Mengenai suhu. Iya, mengenai suhu. Nah, makanya kalau Bapak punya apotik nih, punya apotik terus menjual vaksin, Bapak harus ada genset. Kenapa? Ayo Pak. Tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya mati lampu, kulkasnya juga ikut mati. Iya. Tepuk tangan. Oke. Lampu. Oke. Itu Terus. umum doang ya. Biasanya obat itu disimpan di suhu kamar tadi. Suhu kamar terkendali apa? 15 sampai 30 derajat Celcius. Dan juga kalau insulin simpannya di lemari es. Supositoria juga lemari es 2 sampai 8 derajat Celcius. So, umumnya itu. Jadi harus diperhatikan penyimpanannya karena itu sebenarnya ngaruh ke efektivitas obat juga ya. Iya, kalau misalnya kita nyimpannya nggak benar, obatnya rusak, yang salah siapa? Pasien. Apa nih? Yang salah siapa kalau simpannya? Kalau itu apoteknya. Tapi Iya. kan kalau misalnya udah diberikan ke pasien, yang salah juga bisa jadi pasien. Ya, pokoknya intinya ya kita harus Mengkomunikasikan. paham yang detail-detail banget kayak gini. Oke. Nah, kerjaan kita emang mendetail banget. Iya. Harus clear ya, nggak boleh Iya. ada miss sedikit. Iya. Oke. Terus yang terakhir dari Ed Pandu, gimana memusnahkan atau membuang obat yang sudah kadaluarsa? Ini adalah pemahaman yang sebenarnya paling banyak nggak diketahui orang, tapi sebenarnya penting loh. Oke. teman-teman. Saya kasih contoh 2 aja ya. Iya. Misal sediaan padat sama sediaan cair. Hmm. Kalau sediaan padat, misal Bapak punya obat apa? Dexamethasone. Oke. Oke. Digunting dulu kemasannya, Penting. dibuka, dipisahkan kemasan sama obatnya, terus dikumpulkan. Yang kemasannya itu bisa langsung dibuang. Nah, yang obatnya itu dikumpulkan, dihancurkan terlebih dahulu, bisa ditimbun atau langsung dibuang ke tempat sampah. Oh, langsung bisa dibuang di tempat Iya. sampah. Nah, kalau sediaan cair, misal apa sediaan cair? Misal sirup ya. Nah, kita buka dulu kemasannya, kita masukkan ke dalam botol atau wadah, lalu kita encerkan. Setelah diencerkan, langsung dibuang ke tempat. Diencerkan itu maksudnya campurkan dengan air. Iya, dicampurkan dengan air. Tapi ingat ya, nggak semua obat kayak gitu. Untuk obat-obat antibiotik atau anti kanker itu ada Oh, itu pemusnahan tersendiri. Ini orang awam kan yang musnahin kan. Oh, berarti kalau itu Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Oke. Kalau ada salah. Oke. Kan kita kan apa namanya? Masih belajar, sama-sama Iya, belajar. cemil. Iya, sharing aja di Iya. sini tuh. Iya. Oke. Itu aja pertanyaannya, Dok. Iya. Semua sampai bertemu di podcast yang lain. Siap. Oke. Iya. Sehat-sehat terus, Dok. Amin. Sukses amin. selalu. Sehat-sehat. Semoga cita-citanya buat melanjutkan pendidikan tadi tercapai. Amin. Sering berjalannya waktu. Iya. Oke, Sukses sekian. selalu juga Bapak ya. Oke. Oke, sekian Q&A dari kalian dan kami sudah bacakan satu persatu, sudah kami jawab juga. Semoga menjawab semua pertanyaan yang sudah kalian tanyakan dengan jelas. Semoga bermanfaat jawabannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Stay tune di Senja Forma Entertainment. See ya.